Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemikir sekalian, konten pemikir 650 kali ini akan membahas tentang apakah ta'awuz dan amin menambah bacaan Al-Fatihah dan Al-Quran dan salat, plus anjuran membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pemikir, bahwasanya surat Al-Fatihah memiliki arti yaitu pembukaan, dan surat Al-Fatihah sering pula disebut sebagai Ummul Kitab yang artinya induk kitab, Ummul Quran yang artinya induk Quran, dan As-Sab'ul Matsani yang artinya 7 ayat yang berulang-ulang. Yang hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Matsani. Hadis Sahih At-Tirmizi. Dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Aku akan ajarkan kepadamu suatu surat yang paling utama dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid. Saya katakan kepada Rasulullah, tidakkah engkau mengatakan kepada saya akan mengajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran? Rasulullah SAW menjawab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia adalah bab Sab'ul Matsani dan Al-Quranul Azim yang diberikannya. Hadis Sahih Imam Bukhari. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diturunkan dalam kitab Taurat maupun Injil, juga tidak dalam kitab Zabur dan kitab Al-Quran sendiri surat yang sepadan dengan yakni Ummul Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Dan sesungguhnya surat Al-Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dalam Al-Quran Al-Azim yang aku telah diberinya. Hadis Sahih Imam Bukhari. Dalam surat Al-Hijr ayat 87 sebagai berikut. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Surat Al-Hijr ayat 87. Oh ya sahabat pemikir sekalian, arti dari Al-Quranul Azim adalah Quran yang agung, yang di dalamnya termaktub firman atau ayat-ayat Allah sebagai kitab yang menyempurnakan hukum-hukum syariat Allah dan membenarkan kitab-kitab Allah sebelumnya. Sehingga dalam firman Allah maupun hadis Nabi, Al-Quranul Karim dibagi menjadi 2 hal, yaitu surat pembukaan atau Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran atau As-Sab'ul Matsani, dan diberikan Al-Quranul Azim sebagai pelengkap dan penyempurna hikmah atau kandungan dalam Al-Quranul Karim. Adapun kalimat amin adalah dari bahasa Arab yang artinya kabulkanlah. Oh ya sahabat pemikir, kerap kali ketika seseorang selesai membaca doa atau selesai membaca surat Al-Fatihah, kita cenderung berucap dengan kalimat amin, 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 dan amin. Namun ternyata sahabat pemikir, hal-hal tersebut adalah ucapan yang keliru atau kurang tepat loh sahabat pemikir sekalian. Karena kata amin adalah aman. Amin meminta perlindungan. Amin jujur. Amin berimanlah atau berilah jaminan keamanan. Amin orang yang bermaksud menuju satu tempat. Sehingga kata-kata tersebut adalah tidak tepat jika digunakan ketika berdoa. Namun kata yang tepat adalah amin, yang artinya kabulkanlah, yang semua jumhur ulama Ahlus Sunnah sepakat dengan kata amin ketika selesai berdoa. Jadi sahabat pemikir sekalian, yang jika surat Al-Fatihah tak ada bacaan ta'awuz di dalamnya maupun kalimat amin di dalamnya,
Begitu pula bacaan ayat-ayat Al-Quran dalam surat lainnya tak didapati bacaan awal ta'awuz. Maka dari manakah kalimat ta'awuz ketika membaca awal Al-Quran dan membaca surat Al-Fatihah, maupun kalimat amin ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, baik itu ketika sholat maupun ketika sehari-hari membaca surat Al-Fatihah? Apakah itu menambah bacaan Al-Quran atau tidak? Yang hal ini sahabat pemikir sekalian akan kita bahas di konten kali ini. Namun sebelumnya, agar sekiranya berkenan untuk like dan subscribe serta share channel Pemikir 650 ini ya, agar membuat Pemikir 650 semangat menambah konten-konten menarik lainnya. Sahabat pemikir sekalian, ta'awuz artinya adalah memohon perlindungan, yang secara umum ta'awuz berarti doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Adapun bunyi bacaan ta'awuz adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sahabat pemikir sekalian, adapun anjuran untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk termaktub dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 200, surat Fussilat ayat 36, dan surat An-Nahl ayat 98, serta hadis-hadis sahih sebagai berikut. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim, yang artinya, dan jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 200 dan surat Fussilat 36 sebagai berikut. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sungguh Dialah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat Fussilat ayat 36 dan surat An-Nahl ayat 98 sebagai berikut. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, yang artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Dan hadis sahih dari Sulaiman bin Surd, dia berkata, ada dua orang yang saling mencerca di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kami duduk-duduk di samping beliau. Salah seorang darinya mencerca temannya sambil marah hingga wajahnya memerah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya mengetahui suatu kalimat yang apabila ia membacanya, niscaya kemarahannya akan hilang. Sekiranya ia mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu orang-orang berkata kepada laki-laki itu, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Justru laki-laki itu menimpali, sesungguhnya aku tidaklah gila. Hadis sahih Muslim. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mengerjakan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa berikut. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari kesombongan,
kegilaan, tiupan dan bisikan syaitan yang terkutuk. Hadis sahih riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Abu Daud. Yaitu Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, setan telah menghalangi antara aku dan salatku serta mengacaukan bacaanku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu adalah setan yang disebut dengan khanzab. Jika engkau merasakan sesuatu gangguan, maka bacalah ta'awuz dan meniuplah ke kiri sebanyak 3 kali." Utsman mengatakan, "Aku pun melakukan itu dan Allah pun menghilangkan waswas setan dariku." Hadis sahih Muslim. Sehingga dari penjelasan dalam Al-Quranul Karim surat Al-A'raf ayat 200, surat Fussilat ayat 36 dan surat An-Nahl ayat 98 serta hadis-hadis Nabi tentang anjuran membaca ta'awuz ketika syaitan hendak menggoda kita di saat melakukan amal ibadah, ketika hendak mengingat Allah, dan ketika hendak membaca Al-Quran, dan ketika hendak sholat, dan ketika salat di awal membaca Al-Quran atau surat Al-Fatihah, maka dianjurkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga sahabat pemikir sekalian, ta'awuz bukanlah tambahan bacaan Al-Quran, melainkan anjuran perintah langsung dari Allah serta Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika awal membaca Al-Quran, baik itu ketika sholat dan di luar sholat, untuk hendak membaca ta'awuz. Begitu pula ketika syaitan hendak mengganggu, baik di saat proses sholat, sebelum sholat, maupun aktivitas lainnya, untuk dianjurkan membaca ta'awuz. Adapun kalimat amin ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, baik itu di saat sholat atau di luar sholat, atau ketika berdoa dan didoakan, yang arti amin telah dijelaskan sebelumnya sebagai suatu harapan untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan surat Al-Fatihah sebagai ummul kitab atau induk kitab, yang 7 ayat di dalamnya terkandung suatu kalimat doa. Maka ketika membaca surat Al-Fatihah dianjurkan untuk mengucapkan kalimat amin, yang hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena malaikat akan mengucapkan pula amin tatkala imam mengucapkan amin. Siapa saja yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan amin malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu." Hadis sahih riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Dari Abu Zuhair berkata, "Suatu malam kami keluar bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu kami melihat seseorang yang sedang bersungguh-sungguh dalam doanya. Nabi Muhammad SAW kemudian menghentikan langkahnya dan berkata, doanya akan dikabulkan jika dia menutupnya. Seseorang kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dengan apa ia menutupnya? Nabi Muhammad SAW menjawab, dengan amin. Karena jika ia menutupnya dengan amin, maka doanya akan dikabulkan. Orang yang bertanya tersebut segera pergi dan menemui orang yang bersungguh-sungguh dalam doanya tadi sembari berkata, "Wahai fulan, tutuplah doamu dengan amin dan bergembiralah." Hadis sahih riwayat Abu Daud. Kesimpulan dari 2 hadis tersebut adalah setiap doa agar dapat Allah kabulkan, maka semestinya ditutup dengan kalimat amin. Begitu pula dalam surat Al-Fatihah yang memiliki kandungan doa agar ditutup dengan kalimat amin. Sahabat pemikir sekalian,
Adapun tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang bacaan Bismillahirrahmanirrahim adalah suatu keagungan Tuhan yang memperkenalkan namanya kepada hambanya, yaitu dirinya adalah mutlak Tuhan yang bernama Allah, serta memiliki sifat-sifat nama kemutlakannya sebagai Tuhan yang memiliki sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serta kalimat Bismillahirrahmanirrahim pula sebagai awal pembuka bacaan Al-Quranul Karim sebagai ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Adapun dalil anjuran membaca bismillah dijelaskan dalam hadis sahih Nabi sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus atau kurang keberkahannya." Hadis sahih riwayat Abu Daud. Sehingga sahabat pemikir dari hadis sahih tersebut, ketika perkara-perkara penting seperti aktivitas apapun dalam ranah ibadah, termasuk ketika membaca Al-Quran di luar salat atau di dalam salat atau berdoa, maka hendaklah dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kesempurnaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas hal-hal baik yang telah kita lakukan. Sahabat pemikir, itulah penjelasan pemikir 650 tentang ta'awuz dan amin serta bacaan bismillah ketika sholat atau membaca Al-Quran atau aktivitas lainnya yang pemikir 650 bisa sampaikan di channel ini. Terima kasih telah menonton sahabat pemikir semuanya, dan sampai jumpa di konten-konten pemikir 650 menarik lainnya yang insya Allah akan datang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.